dengan dosen pengampu Bapak Riki Kristanto. Dengan anggota kelompok tertera. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait definisi mitigasi bencana. Erupsi gunung berapi merupakan serangkaian tindakan sistematis yang bertujuan untuk mengurangi resiko serta dampak negatif dari aktivitas vulkanik terhadap penduduk, lingkungan, dan infrastruktur di sekitarnya. Lalu dalam konteks ini terdapat dua pendekatan utama yang biasanya digunakan, yakni yang pertama pendekatan struktural, yang kedua pendekatan non struktural. Pada pendekatan struktural, yaitu terdapat pembangunan fasilitas, evakuasi, jalur penyelamatan, perbaikan infrastruktur, sistem peringatan dini, atau seismic and geodetic. Pada non struktural, yaitu terdapat edukasi dan penyuluhan, pelatihan evakuasi dan simulasi, lalu pemberdayaan masyarakat. Penyebab dari erupsi gunung berapi yaitu melepaskan berbagai material vulkanik seperti abu, lava pijar, awan panas, batuan, dan gas beracun seperti sulfur dioksida, karbon dioksida, dan hidrogen sulfida. Abu vulkanik yang berterbangan di udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan akut dan kronis seperti ispa, iritasi mata, kulit, serta memperburuk kondisi kesehatan pada kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Gas beracun dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, racunan, dan dalam konsentrasi tinggi kematian. Untuk faktor fisiologis dari mitigasi bencana gunung berapi yaitu lava dan awan panas yang mengalir dengan kecepatan tinggi dapat menghancurkan rumah, fasilitas umum, hutan, serta lahan pertanian. Lalu akibatnya, selain menimbulkan korban jiwa, erupsi juga dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, kehilangan tempat tinggal, dan terputusnya jalur transportasi. Secara lingkungan, material vulkanik dapat menimbulkan tanah dalam jangka panjang, tetapi dalam jangka pendek, ia menimbulkan kerusakan ekosistem, pencemaran sumber air, dan matinya flora fauna lokal. Dalam manifestasi klinis, yaitu terdapat dampak kesehatan akibat erupsi gunung berapi, adanya gangguan pernapasan akut, gangguan pernapasan kronis, dan dampak sistemik lainnya seperti gejala sistemik termasuk sakit kepala, mual, pusing, dan kelelahan. Untuk yang kedua, mekanisme dampak kesehatan, yaitu dampak kesehatan ini disebabkan oleh abu vulkanik partikel halus yang dapat terhirup dan mengiritasi saluran pernapasan. Untuk yang ketiga, pencegahan dan perlindungan, yaitu yang pertama menghindari paparan langsung, yang kedua menggunakan masker, yang ketiga menjaga kebersihan saluran pernapasan, yang terakhir yaitu memantau kualitas udara. Untuk tahap yang kedua, yaitu tahap upaya awal initial action, pengenalan dan pengkajian ancaman bencana pemahaman tentang kerendahan masyarakat, yaitu analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan resiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, lalu alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia. Untuk tahap yang ketiga, yaitu tahap rencana operasi. Rencana operasi bencana terdapat potensi bencana yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang menentunya berdasarkan hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata atau dampak yang
kita melakukan pemetaan dan identifikasi resiko. Yang kedua, sistem peringatan dini. Yang ketiga, edukasi masyarakat. Lalu yang keempat, adanya pembangunan infrastruktur pengamanan. Untuk tips menghadapi saat bencana, yaitu tidak berada di lokasi yang berbahaya seperti di bangunan yang retak, lalu tidak berada di aliran sungai, selalu menggunakan kacamata dan masker untuk melindungi diri dari abu vulkanik. Untuk tips selanjutnya yaitu tips menghadapi pasca bencana. Yang pertama, jauhi wilayah yang terkena hujan abu vulkanik, hindari berkendara di daerah yang terkena hujan abu. Lalu ikuti informasi melalui sumber informasi yang ada, radio ataupun TV, atau kontak instansi terkait. Untuk bantuan yang dibutuhkan korban gunung meletus itu seperti air bersih, kebutuhan lansia, bayi, anak kecil, dan ibu. Adanya kebutuhan masker, perlengkapan kebersihan, lalu vitamin dan obat-obatan, dan makanan serta minuman. Lalu ini ada alur terjadinya mitigasi bencana pada gunung meletus. Anda tentu pernah mendengar bahwa negara kita, Indonesia, dilewati oleh rangkaian jalur gunung api. Itulah sebabnya kita punya banyak sekali gunung api aktif yang dapat erupsi sewaktu-waktu. Yang dahsyat dan mengguncang dunia adalah erupsi Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dan erupsi Gunung Krakatau tahun 1883. Erupsi gunung api merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Selain menimbulkan gempa tektonik, erupsi gunung api juga mengeluarkan aliran lava, awan panas, gas beracun, banjir lahar, dan juga abu vulkanik yang tidak kurang bahayanya bagi keselamatan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi erupsi gunung api agar terhindar dari bencana. Siap siaga menghadapi erupsi artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar gunung api tersebut, mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur atau tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat gunung api, lakukan persiapan dengan baik dan benar, misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan atau bagi pendaki menanyakan tentang status gunung tersebut. Persiapan yang matang dan cermat akan sangat besar manfaatnya ketika terjadi erupsi gunung api. Kemudian, ketika terjadi erupsi gunung api, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah begitu terdengar suara tanda peringatan erupsi. Tutup semua pintu dan jendela kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan Anda mempunyai radio bertenaga baterai sebagai antisipasi jika listrik mati. Ikuti instruksi yang diberikan lembaga atau pemerintah terkait. Jika berada di luar dan tidak menemukan tempat berlindung, pergi ke tempat yang tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu vulkanik, kenakan topi, kacamata pelindung, baju lengan panjang, celana panjang, dan sepatu. Waspadai paparan gas beracun, pakai alat bantu pernafasan,
masker atau kain lembab untuk menutup mulut dan hidung. Jangan memakai lensa kontak. Jangan berada lebih rendah dari tanah. Jangan menyeberangi wilayah yang tertutup lava, lahar, atau lumpur. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi dari radio atau televisi. Segera mengungsi jika mendapat instruksi dari lembaga atau pemerintah terkait. Sesudah erupsi selesai, apa yang harus kita lakukan? Tetap di dalam rumah hingga terdengar tanda aman. Dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong. Minumlah air dalam kemasan sampai muncul pernyataan air keran aman untuk dikonsumsi. Jauhi wilayah tempat terjadinya hujan abu. Hindari berkendara di tengah hujan abu karena dapat merusak mesin kendaraan. Jika sudah aman, bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik agar tidak menyebabkan atap runtuh. Segera obati luka yang Anda alami saat terjadi erupsi. Erupsi gunung api jangan ditakuti, tapi perlu diwaspadai. Tetap tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana. Baik, video tersebut merupakan alat mitigasi bencana pada erupsi gunung berapi. Lalu pemaparan dari kelompok 4 saya akhiri.